tahun 2018 Abah kan pernah menyampaikan, udah lama ya, tahun 2018 ini. Itu Abah pernah menyampaikan, sederhana kalimatnya itu. Pengamalan itu pendalaman, gitu. Tapi kalau pengkajian itu pendangkalan, gitu. Artinya kita ngerti ataupun nggak ngerti yang kita amalkan, kita mengamalkan, kita mendalami sebenarnya. Mendalami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal ghausis somadani. As-Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara, Al Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid, para kiai, para asatidz, ikhwan akhwat, baik yang hadir sekarang langsung ataupun yang kadang-kadang menyimak setelah acara selesai, dimanapun di seluruh penjuru dunia yang saya cintai dan saya banggakan. Ada satu keterangan yang sudah populer di tengah-tengah kita, itu baru dilihat daripada satu sisi. Keterangan yang saya maksud adalah satu dari sekian banyak sabda Rasulullah SAW yang bercerita tentang tangan. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kita ketahui, sejauh ini orang menerjemahkan bahwa yang namanya tangan di atas adalah orang yang memberi. Sementara tangan yang di bawah adalah orang yang menerima. Kalau materinya terkait dengan masalah pemberian sesuatu dan diterima oleh seseorang, itu umumnya masyarakat menerjemahkan ini berkaitan dengan masalah sedekah. Itu yang kita pahami sejauh ini. Tetapi di dalam konteks historiko itu lebih dalam daripada itu. Yang saya maksudkan adalah begini. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat yang ke-10 yang menjadi titik awal kita bertorikoh dalam bingkai TKN Ma'had Suryalaya Surnarasa PPKN, kalimatnya kan begitu populer, begitu jelas. Dan ini selalu kita baca setiap selesai kita membaca zikir. Zikir jahar yang saya maksudkan. Begitu selesai zikir, illallah. Kita kan menutup zikir itu dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Setelah itu kan ada doa. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullah fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azim. Itu kan Al-Quran. Surat Al-Fatah ayat yang ke-10. Innalladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang menjual dirinya sendiri berbaiat kepadamu dalam artian kepada Nabi Muhammad SAW. Innama yubayyi'un Allah, sesungguhnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu melalui baiat kepada Rasulullah SAW. Persoalannya kan sederhana. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat
dengan kasat mata. Yang ada adalah wakilnya di muka bumi. Kemudian Allah kan tidak bisa didengar secara pendengaran kita. Yang kita dengar adalah kan wakilnya. Jadi kalimat innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Wakilnya dalam hal ini Rasulullah SAW adalah merupakan, dibuat tanda kutip, ini merupakan representasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ternyata memang risalah dilanjutkan terus sesuai dengan sabda beliau, al ulama warasatul anbiya, otomatis penerus-penerus beliau itu sendiri adalah merupakan perpanjangan daripada beliau. Perpanjangan tangan dari beliau itu sendiri, kita kan nggak pernah menggambarkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Ya Allah fawqa aydihim. Yang ada kan yang bisa kita musafahah itu kan wakilnya. Wakil Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah berpulang, kan ada penerusnya. Penerusnya adalah mursyid. Begitu. Nah, jadi bersama dengan mursyid, bermusafahah dengan mursyid, itu nilainya sama dengan apabila kita secara maknawi itu bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini menjadi penting karena apa? Karena ini merupakan titik awal. Titik awal dari kita sebagai murid daripada Tuan Syekh itu yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu di atas tangan semuanya. Ya. Meskipun kita menerjemahkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan tangan kita sebagai manusia, tidak begitu. Tetapi kalimat ini, maksud saya sabda Rasul yang tadi, yadul ulya khairun min yasufla, itu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Karena maha segalanya, yang namanya innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Dalam konteks historical, orang itu baru dikatakan sebagai berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala benar-benar ikut kepadanya. Gitu. Ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga mengikuti ajaran Syekh Mursyid. Nah, jadi begitu mendalam makna daripada yadullah, makna daripada al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Jadi tangan yang di atas itu bukan hanya sekedar memberi sesuatu. Bukan hanya dalam konteks bersedekah. Tetapi dalam berikrar pun, dalam berjanji pun semacam begitu. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullah fawqa aydihim. Sampai-sampai faman nakasa fa inamayan kusu ala nafsi. Apabila kita mencederai, apabila kita mengingkari janji kita setelah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wakilnya, melalui Syekh Mursyid kalau zaman sekarang, itu sama saja dengan mencederai diri kita sendiri. Makanya bagaimana caranya kita mampu untuk tetap memiliki dan merawat apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui talqin zikir. Wa man aufa bima ahada alaihi fasayutihi ajrun azim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan apa yang kita ikrarkan, talqin zikir, itu fasayutihi ajrun azim, yang akan memperoleh pahala yang besar itu sudah barang tentu itu akan menjadi milik orang yang sedang mempertahankan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, manqabah ke-35 yang tadi dibaca, itu terkait dengan masalah guru dan murid. Tuan Syekh kapasitasnya sebagai guru. Syekh Ahmad Kanji adalah kapasitasnya sebagai murid. Etika di dalam bertoriko, mencari apapun, baik mencari ilmu, mencari keberkahan, mencari pengalaman, dan sebagainya, etikanya adalah murid yang harus datang kepada guru.
Nah, ini yang jangan sampai diabaikan. Karena apa? Karena yang namanya guru itu statusnya begitu tinggi. Uh, Seorang mursyid itu tidak mungkin akan berhenti di satu titik. Tidak akan berhenti di satu titik. Umpamanya seorang mursyid berpulang, itu harus ada mursyid penerus. Nggak mungkin nggak ada mursyid penerus. Penerusnya itu siapa? Penerusnya adalah harus dari anak kandungnya sendiri. Anak kandung dimaksud adalah bukan anak kandung yang dilahirkan oleh seorang ibu. Bukan. Tetapi anak kandung itu adalah anak yang dilahirkan, didikannya oleh Syekh Mursyid sendiri. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi fenomena yang apa ya jarang dibicarakan orang. Tapi yang penting bagi kita adalah ternyata memang Syekh Ahmad Kanji itu sendiri datang untuk apa bermusyawarah dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk konteks ini dalam pada masa sekarang itu sendiri adalah bagaimana kita itu sendiri bisa langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wakilnya. Nah, wakilnya itu sendiri adalah yang ada sekarang. Yang ada sekarang adalah Syekh Mursyid. Makanya ada satu maklumat gitu ya yang disampaikan oleh Pangersa Guru Agung kita, apabila ada orang yang ingin mendapatkan haknya di talqin zikir, maka orang yang ditalqin zikir itu sendiri itu wajib hukumnya untuk bermusyawarah dengan orang yang menalkinnya. Siapa yang menalkinnya? Yang menalkinnya adalah Syekh Mursyid. Ya. Hanya kalau diwakili oleh wakil talqin umpamanya, maka dia wajib hukumnya untuk bersalaman dengan wakil talqin. Karena wakil talqin pada waktu itu adalah merupakan representasi daripada Syekh Mursyid. Tapi ada kecualinya. Ada kecualinya umpamanya apabila dilakukan apa namanya talqin zikir itu secara massal, maka itu bisa lebih disederhanakan. Atau pada waktu umpamanya acara model online semacam sekarang umpamanya. Selesai acara manakib umpamanya ada yang ingin mendapatkan talqin zikir umpamanya, itu tidak perlu untuk bermusyawarah. Tapi hati memaknainya harus begitu. Seakan-akan kita ini mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, kepada Syekh Mursyid itu melalui demikian. Ini kan juga pernah dicontohkan ya. Pernah dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Kasusnya kan panjang. Bagaimana seorang murid harus mendatangi guru? Malaikat Jibril kan pernah merubah wujud asli dari sosok malaikat itu menjadi sosok seorang laki-laki. Seorang laki-laki berpakaian putih, kemudian rambut hitam disisir rapi, sekali waktu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril kan mursyid. Silsilah yang kedua setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam proses pembelajaran agar kita umatnya, agar kita murid-muridnya itu bisa memperoleh pengalaman pembelajaran, maka malaikat Jibril itu sendiri merubah wujud, merubah posisi, bertindak sebagai murid. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan hadisnya sering kita bicarakan. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kan hadisnya hadis nomor 2. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, diawali dengan kalimat bainama nahnu jurusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Nah, jadi sekali waktu Nabi sedang berbincang dengan para sahabat, tiba-tiba datang sosok laki-laki, la ya'rifun namina. Tidak ada dari kami yang mengenalinya. Begitu kata para sahabat. Siapa dia? Hanya dia itu bukan sosok yang sedang mengadakan perjalanan. Karena rapinya pakaian, kemudian rambutnya disisir rapi. Paling tidak kalau orang sedang mengadakan perjalanan, itu pakaiannya agak sedikit lusuh, macam-macam, semacam begitu. Ini kan malaikat Jibril kan, sosok laki-laki itu sebenarnya kan malaikat Jibril. Bertanya kepada Rasul, Muhammad, akhbirni anil Islam. Islam itu apa? Akhbirni anil iman. Iman itu apa? Akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa? Mata sa'ah, kapan kiamat? Akhbirni an amaratiha, ciri-ciri kiamat itu apa?
Jadi ada berapa? Ada 5 pertanyaan. Jadi dalam artian kalau memang seorang murid itu sendiri ingin bertanya, bertanya kepada guru. Jangan bertanya kepada medsos, bertanya kepada guru. Kita bertoriko, kita punya guru. Guru agung. Pangeran Abah Awas radhiyallahu anhu. Kalau mau bertanya kepada beliau, begitu. Apa salah? Enggak, itu diatur oleh tanbih. Tanbih sendiri kan ada satu kalimat. Setelah kita berdoa ya, setelah kita semoga ada dalam kebahagiaan dan kekayaan abadi. Kan kita berdoa. Setelah doa, kan itu baru ada kalimat jelaskan bahwa pun kami tempat orang bertanya tentang Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kan itu kalimatnya. Nah, jadi seorang murid sah hukumnya apabila memang bertanya. Hanya bertanya kepada murid, kepada ahlinya. Gitu. Nah ini Malaikat Jibril pada hadis ini kapasitasnya sebagai murid. Sementara Nabi Muhammad SAW itu kapasitasnya sebagai guru. Murid yang datang kepada guru. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sampai-sampai Pak Asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kedua lututnya dirapatkan dengan lutut Rasul. Wa doa kafaihi ala fakhidaihi, dan kedua telapak tangannya itu disimpan di atas paha Rasulullah SAW. Sampai segitunya karena dekatnya, karena perlu. Nah, kedekatan semacam begini. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa di dalam bertorikoh yang perlu kita yang kita pegang prinsipnya adalah 2 keyakinan. Pertama kita wajib hukumnya untuk meyakini bahwa kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang kedua, kita wajib meyakini kemampuan daripada seorang syekh mursyid. Kita harus yakin kepada Pangeran Allah sebagai mursyid, sebagai guru agung kita. Namanya kenapa? Apa yang disampaikan oleh beliau itu sebenarnya berdasarkan Al-Qur'an semua. Hanya kita belum mampu untuk bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh beliau. Satu di antaranya adalah yang sedang kita bincangkan saat ini. Jadi komunitas masyarakat umum gitu menerjemahkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, hanya berkisar kepada masalah sedekah. Tetapi dalam konteks Toriko, TKN, Ma'had Suryalaya, Sirnarasa PPKN menerjemahkan lebih daripada itu, lebih daripada sedekah. Tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangan Allah Subhanahu wa taala sudah di atas tangan kita semua, maka kita wajib untuk siap diatur. Maksudnya begitu, siap diatur. Nah, makanya amaliyah paling baik di dalam bertoriko adalah ikut. Ngerti nggak ngerti bukan urusan. Maka kadang-kadang Abah suka menyampaikan, mumpung nggak mengerti, laksanakan. Gitu ya. Nah, untuk itu tidak terlampau berlebihan apabila saya menyampaikan hanya sekedar menguatkan gitu ya sebagai kepanjangan lisan dari beliau. Ternyata memang yang namanya tangan di atas itu sendiri wajib ikut kepada orang yang ikut. Orang yang ikut adalah Syekh Mursyid. Memang kenapa? Syekh Mursyid ikut kepada yang ikut, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata memang kita wajib hukumnya untuk mengikuti dan siap diatur oleh guru kita, maka aturan-aturan yang bukan dari guru kita diabaikan. Jangan dijadikan patokan harus beramal dengan aturan itu, tidak. Begitu ya. Nah, ini persoalannya menjadi penting dan ini sebenarnya tidak baru-baru amat gitu ya. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa ternyata memang apa yang disampaikan oleh guru kita itu mempunyai nilai lebih tinggi daripada yang lain. Lebih tinggi daripada yang lain, umpamanya apapun bentuknya gitu ya. Tapi itu selalu mengandung skala prioritas. Kan kita baru ngeh gitu ya. Ternyata memang tangan di atas itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya benar kalimatnya kan nggak salah. Ya dulu pokok aidihim. Gitu ya. Yang namanya pokok kan beda dengan alat. Pokok itu di atas, alat juga di atas gitu ya. Kalau alat itu sendiri harus bedanya dengan pokok, pokok itu lebih tinggi daripada nah, jadi kalau ternyata memang kita mempunyai kebiasaan sebagainya, tapi bayat alkin zikir ini merupakan kunci bagaimana caranya kita bisa masuk dan bisa menyelam dalam lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir dari saya, ternyata memang yang pada saat kita melaksanakan amaliyah di dalam Bortoriko, makanya banyak orang yang orang yang tidak terlampau respect ya terhadap apa yang kita lakukan. Itu persis seperti yang diajarkan oleh Yang Mulia Pengarsa. Kita kan sebagai pemain, bukan penonton. Makanya kan tahun 2018 ya, sekitar bulan April gitu ya, tahun 2018 Abah kan pernah menyampaikan, udah lama ya, tahun 2018 ini. Itu Abah pernah menyampaikan, sederhana kalimatnya itu. Pengamalan itu pendalaman. Gitu. Tapi kalau pengkajian itu pendangkalan. Gitu. Artinya kita ngerti ataupun nggak ngerti yang kita amalkan, kita mengamalkan, kita mendalami sebenarnya. Mendalami ilmu itu. Gitu ya. Bukan pengkajian, kalau pengkajiannya pendangkalan. Ada pengkajian, ada kajian ini, kajian itu, kajian ini, kajian. Kapan mengamalkan? Semakin sering kita mengkaji, semakin banyak pengetahuan yang kita serap. Semakin banyak yang tidak kita amalkan. Itu kan bahaya. Makanya kita mah tidak banyak yang harus kita lakukan. Kecuali apa saja yang telah diperintahkan oleh Syekh Mursyid kita. Nah, untuk itu, dengan cara demikian, bukan hal yang mustahil. Manfaat, keberkahan, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kita melalui lisan dan kolbu Syekh Mursyid itu akan lebih menyerap pada diri kita sendiri, dan itu yang harus kita kembangkan dalam menata kehidupan kita agar kehidupan kita bisa lebih baik daripada kemarin. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat, karena isyrok dalam yang kemarin saya ikutin itu ternyata untuk sekitar kita gitu ya, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan sebagainya, itu kisaran pukul 5:20-an itu sudah bisa dilakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mengamini doa paten yang disampaikan Guru Agung Yang Mulia Pangsahabat. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan Amin. karunia Guru Agung Yang Mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi